Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang hasil dari analisis kami tentang implementasi aljabar linear yang topiknya tentang penerapan nilai dan vektor eigen dalam AHP di sektor wisata. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Mustafa dengan NIM akhir 3094. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdinand Norbar dengan NIM akhir 3073. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Rahman dengan NIM akhiran 3015. Perkenalkan, nama saya Nandana Manupinggala dengan NIM akhir 3041. Lalu pada beberapa slide di depan adalah kami membagi beberapa bagian. Yang pertama adalah pengertian. Metode AHP adalah suatu metode pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh Thomas Alsati pada tahun 70-an. Metode ini digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks dengan suatu penilaian yang melibatkan alternatif dan kriteria-kriteria tertentu. AHP mengorganisir dan mengelola informasi mengenai preferensi pengambil keputusan dalam bentuk matriks perbandingan berpasangan untuk menghasilkan logit relatif antar kriteria dan alternatif. Jadi di sini AHP mungkin bisa kita kaitkan dari matriks kriteria, lalu di bawahnya adalah submatriks yang kita normalisasi dan itu dapat dihubungkan untuk mencari prioritas dari tujuan yang kita cari tersebut. Lalu selanjutnya adalah pengertian dari vektor. Vektor adalah suatu entitas matematis yang memiliki besar dan arah. Dalam konteks aljabar, vektor sering direpresentasikan sebagai himpunan nilai yang disusun dalam suatu urutan tertentu. Lalu selanjutnya adalah pengertian dari materi yang kita ambil, yaitu adalah vektor dan nilai eigen. Untuk nilai eigen dan vektor eigen adalah konsep-konsep terkait matriks. Jika A adalah suatu matriks, maka suatu vektor tak nol V disebut dengan vektor eigen dari A jika AV adalah suatu kelipatan dari skalar V. Nilai skalar yang tersebut disebut dengan nilai eigen. Oke, selanjutnya adalah apa sih hubungan antara metode AHP dan juga vektor dan juga nilai eigen? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami yang bernama Bandung. Apa sih hubungannya? Hubungan antara metode AHP dengan vektor dan nilai eigen terdapat pada proses analisis AHP saat menggambarkan preferensi dan bobot dengan membuat matriks perbandingan berpasangan. Selanjutnya untuk menghitung bobot relatif dilakukan perhitungan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks perbandingan tersebut. Proses ini membantu mengonversi preferensi subjektif menjadi bobot objektif. Oke, terus selanjutnya mungkin kita beri satu contoh dari nilai eigen dan juga vektor eigen. Di sini kita mempunyai matriks A dengan nilai 3081. Lalu bagaimana sih cara kita untuk menentukan nilai-nilai eigen tersebut? Di sini kita punya rumus determinan dari lambda identitas dikurangi dengan A sama dengan 0. Lalu untuk pertama kita lambda identitas dikurangi dengan A, kita masukkan untuk angka-angkanya. Lalu untuk hasil akhirnya yaitu adalah lambda min 3, 0, min 8, lambda per 1. Lalu kita determinankan dan juga disama dengankan oleh 0. Di sini determinasi dari determinan adalah 0 kali min 8 adalah 0. Lalu lambda min 3 dikali dengan lambda per 1 sama dengan 0, dan kita menemukan dari nilai lambda-lambdanya yaitu adalah 3 dan juga min 1. Dan nilai dari lambda-lambda ini adalah nilai-nilai dari eigen dari matriks A. Baik, selanjutnya adalah implementasi yang kita ambil akan dijelaskan oleh Taufik. Baik, selanjutnya adalah implementasi. Jadi pada presentasi kali ini kami akan mengangkat judul yang bernama penerapan metode analitikal hierarki proses untuk menentukan destinasi wisata terbaik. Dan jurnal ini kami ambil dari Alois Lab dan kawan-kawan, dan jurnal dari mahasiswa teknik industri. Lalu di mana jurnal ini membahas tentang sistem pendukung keputusan dalam menentukan destinasi wisata dengan menggunakan metode AHP disertai beberapa kriteria diantaranya jalan, fasilitas, keamanan, jarak, dan kebersihan. Yang pertama dari penulis ini membahas tentang yaitu adalah tahap penelitian. Jadi di sini penulis melakukan sebuah penelitian di mana tahapannya yang pertama adalah menyusun hierarki, yang kedua adalah menghitung prioritas. Selanjutnya dihitung apakah konsistensi rasionya itu melebihi dari 0. Apabila melebihi dari 0 itu akan
dianggap tidak konsisten, dan apabila kurang dari 0 itu akan dianggap konsisten. Yang selanjutnya melakukan ini, menjumlahkan nilai dari masing-masing kriteria lalu menentukan hasil seleksi. Nah, untuk tahap analisisnya yang pertama adalah perencanaan, di mana tahap ini penulis melakukan wawancara dengan pengunjung wisatawan terkait dengan ketersediaan kebutuhan yang disiapkan pada tempat wisata yang akan dilakukan sebuah penelitian. Lalu selanjutnya adalah studi literatur, di mana tahap ini penulis melakukan studi literatur terhadap jurnal-jurnal yang sebelumnya sudah ada dan membaca buku-buku yang membahas tentang penentuan destinasi wisata terbaik dengan menggunakan metode AHP. Baik, selanjutnya adalah tahap analisis data, di mana pada tahapan ini penulis memilih sampel data yang akan digunakan penulis dalam melakukan penelitian penentuan wisata terbaik, di mana penulis melakukan pengujian dengan data dengan menggunakan metode AHP terhadap alternatif, kriteria, dan subkriteria yang digunakan untuk memperoleh hasil rankingan dari nilai terbesar dan nilai terkecil. Dan lalu selanjutnya adalah penentuan destinasi wisata terbaik. Pada tahapan ini penulis menentukan hasil resume penentuan destinasi wisata terbaik yang akan dijadikan alternatif terbaik. Oke, selanjutnya adalah yang kita akan bahas dari analisis datanya. Di sini adalah tahap di mana penerapan dari aljabar linear itu dilakukan. Di sini dari yang disebut tadi adalah ini adalah matris pembandingan kriteria dari yang diambil oleh penulis, yaitu adalah jalan, fasilitas, keamanan, jarak, dan juga kebersihan. Di sini telah ada datanya, data 1, 5, 7, 3, 3 ini adalah nilai dari rasio yang diambil oleh penulis dari dari kuesioner yang dibagikan kepada 78 orang. Lalu di sini adalah perbandingan dari yang dibandingkan dari kolom 1 dan juga baris ke-1. Lalu di sini adalah normalisasi dari matriks kriteria. Ya, normalisasi ini diambil dari 1 dibandingkan dengan jumlah dari fasilitas, keamanan, jarak, dan kebersihan. Begitupun dengan fasilitas, keamanan, jarak, kebersihan, dan itu dinormalisasi seperti pada biasanya, yaitu dengan dibandingkan dengan submatriks yang lainnya. Di sini kita punya konsistensinya yaitu 0,57 dan juga random indexnya adalah 1,12. Lalu seperti yang dijelaskan tadi, yaitu adalah untuk kriteria rasionya harus kurang dari 0,1 agar ini menjadi konsisten. Di sini telah konsisten, yaitu untuk kriteria rasionya adalah 0,251. Lalu di sini penulis pembandingan dari subkriterianya. Dari subkriteria jalan yaitu dari bagus, sangat kurang bagus, dan juga sangat bagus. Lalu di sini dibandingkan 1/4 yaitu 0,25, 1/6 yaitu 0,17, dan di sini jumlahnya tersedia di sini. Lalu untuk selanjutnya di sini adalah normalisasi dari subkriteria jalan. Di sini dibandingkan seperti tahap yang tadi, yaitu dengan dibandingkan dari subkriteria, misalnya kolom 1, lalu dibagi dengan penjumlahan dari kolom 2 dan juga kolom 3. Ditemukan hasilnya yaitu bagus segini, lalu kurang bagus, dan juga sangat bagus. Lalu di sini kita temukan untuk normalisasi subkriteria, yaitu dengan kriteria rasionya yaitu min, 305 yang berarti itu kurang dari 0,1 dan itu sudah konsisten. Lalu untuk selanjutnya adalah subkriteria fasilitas. Di sini penulis membandingkan dari lengkap, kurang lengkap, dan juga sangat lengkap. 1/3 berarti 0,33, 1/7 yaitu berarti 0,14. Lalu untuk normalisasinya seperti yang tadi, 1 dibagi 3 ditambah 7. Lalu ditemukan hasilnya seperti ini. Untuk normalisasi subkriteria dari fasilitas 0,91 dan seterusnya. Lalu untuk di sini adalah kriteria rasionya yaitu 0,003 yang berarti sudah kurang dari 0,1 yang berarti itu sudah konsisten. Lalu untuk selanjutnya adalah subkriteria keamanan. Di sini penulis membandingkan terjamin, kurang terjamin, dan juga sangat terjamin. 1/3, 0,33 seperti yang tadi dijelaskan. Lalu next. Di sini adalah hasil dari normalisasi subkriteria dari keamanan. Dibandingkan seperti pada tahap-tahap sebelumnya, yaitu dibandingkan seperti misal kolom 1 dibagi dengan kolom 2 tambah kolom 3. Lalu untuk kriteria rasionya 0,096 yang berarti itu kurang dari 0,1 yang berarti itu konsisten. Lalu yang keempat adalah subkriteria dari jarak. Ini penulis mengambil yaitu kurang dari 3,5 km, kurang dari 3 km, 4 sampai 5 km, sampai lebih dari 5 km. Yaitu 1, 3, dan 3. 1 dan 3 ini dari tadi apa sih gitu? Ini adalah misal 1 ini sangatlah bagus gitu. 3 ini lumayan bagus, dan seterusnya. Lalu di sini ada normalisasi dari subkriteria jalan.
yaitu seperti tadi dibandingkan 1 tambah 3 1 dibagi 3 tambah 3 yaitu 0,14 dan seterusnya. Dan di sini ditemukan hasil konsistensi rasionya adalah 0,056 yang berarti sudah kurang dari 0,1 dan berarti itu konsisten. Lalu untuk subkriteria terakhir adalah subkriteria dari kebersihan, yaitu penulis membandingkan bersih, kurang bersih, dan sangat bersih 1, 2, dan 3. Untuk di bagian sini seperti yang tadi dibandingkan 1 banding 2 0,5, 1 banding 3 0,33. Lalu untuk selanjutnya adalah normalisasi dari subkriteria kebersihan. Di sini kita menemukan nilainya yaitu adalah 0,167 dan seterusnya. Lalu yang kita butuhkan adalah konsistensi rasio. Konsistensi rasio ini adalah hasil dari jumlah ini, yaitu konsistensi dibagi dengan random index. Lalu konsistensi rasionya adalah 0,061 yang berarti itu sudah kurang dari 0,1 yang berarti itu konsisten. Lalu selanjutnya adalah kita mengambil contoh implementasi untuk beberapa wisata, yaitu antara lain Pantai Manang-Aba, Pantai Oro, Pantai Kauna, Pantai Newa, Pantai Waitelo, Rumah Budaya Sumba, Air Terjun Bapeti, Danau Air Asin Wekuri. Lalu di sini untuk hasilnya kita bisa lihat dari semua ini yang telah dibandingkan dari semua subkriteria yang telah kita normalisasi dan juga kriteria yang telah kita normalisasi. Di sini ditemukan untuk rankingnya Rumah Budaya Sumba yang paling tinggi dan juga untuk Pantai Newa yang paling rendah. Lalu untuk kesimpulan dari penulis, yaitu dari hasil penelitian menggunakan metode AHP dan juga nilai dan vektor eigen pada sektor wisata untuk menentukan wisata terbaik, ditemukan kesimpulan bahwa Rumah Budaya Sumba dengan nilai 0,513 dengan urutan peringkat tertinggi yang berarti itu adalah dari penelitian ini menjadi wisata yang terbaik. Lalu di sini ada kesimpulan dari kelompok kami yang akan dijelaskan oleh Banu. Ya, dari kesimpulan dari kelompok kami, dari semua hasil yang kita dapat, penerapan metode AHP dalam menggunakan vektor dan nilai eigen dapat digunakan untuk mengetahui prioritas dari suatu masalah dan menyimpulkan hasil hitungan vektor dan nilai eigen, lalu digunakannya metode AHP dalam memutuskan prioritas dan hasil hitungan. Dan kesimpulan dari ini adalah tahapan penelitian dari kami sebenarnya mereview 4 jurnal, tapi kami di sini hanya bisa menjelaskan dari 1 jurnal, yaitu adalah dari semuanya adalah yang pertama adalah meliputi tahap penelitian dan juga tahap penerapan metode AHP dan nilai vektor eigen. Pada tahap penelitian ini adalah penulis membuat bagan, lalu mencari data, lalu untuk bagian analisis adalah penerapan metode AHP dan juga nilai dan vektor eigen. Pada tahap ini penulis mendapatkan data dari tahap sebelumnya, dan pada tahap ini penulis akan menganalisis data tersebut, mengolah data tersebut dengan vektor dan nilai eigen. Lalu untuk pada subkriterianya akan dianalisis menggunakan metode AHP atau analitik hierarki proses. Dicari apakah itu sudah konsisten apa belum. Jika sudah konsisten, maka maka kita dapat menentukan prioritas dari apa yang telah didapatkan dari hitungan. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan informasi atau kekurangan bahasa yang baik, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.